Iya, udah glowing ya. Sekarang udah nggak? Bukan lah. Ini Iya, cuma iya, 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 pencahayaan doang. iya, 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 iya. Sekarang bagus, sekarang bagus. Oke, good afternoon, Mr. Alwi. Hello, good afternoon. So, how are you doing? How are Oh, you doing, Umay? fine, fine. Okay. Um, your full name is Alwi Fadilah. Yeah, actually, right. My real name is Fadila Alwi, but I just, like using Alwi Fadila because Mhm. I have a long story regarding my name. Oh, Dulunya, yes. uh-huh. So when I was child, it's like sebenarnya yang pertama itu Alwi Fadila. Mungkin ya karena ada something. Kan zaman dulu ya. Zaman dulu kan kalau misalnya ada sakit gitu, ya mungkin namanya nggak cocok gitu kan. Jadi ya dibalik jadi Fadila Alwi gitu. Oh gitu. Jadi namanya kalau di ijazah Alwi Fadila selalu ya. Jadi kalau di ijazah itu Fadila Alwi atau Alwi Fadila? Fadila Alwi. Fadila Alwi. But Oh. but I like Alwi Fadila AF because start from A, from right? A. Yeah. As a Yes. alphabet, right? Okay, so first Yes. thing is I want to know about your background. Yeah. Oke. Kalau misalnya ya kalau S1-nya gitu kan, aku tamat dari Kamu aneh ya Unimed. ngomong bahasa Indonesia, kamu aneh. Iya, it's okay. Iya, terus PTG-nya juga Unimed. Jadi aku tuh besar-besarnya ya di Unimed. Unimed, State University of Medan. Unimed itu kepanjangannya? Universitas Negeri Medan. Universitas. Jadi Unimed itu pernah, kayaknya tahun lalu atau tahun ini nggak tahu ya. I haven't check it yet. Kayaknya pernah masuk top 10 gitu, top 10 kampus pendidikan di Indonesia. Yes. Iya. Top 10, tapi nggak tahu nomor berapa. Ya, sekitar 9 atau 10 gitu lah. Wow, that's great. Anyway, can you hear my voice clearly? Wow, so clear. It's so clear. Okay. That's good then. Berkat iPhone baru ya. iPod baru. Oh no. Oh no. I'm not buying that. Actually, I thought tadi mau beli kan yang kayak apa? Earpod itu kan. TWS ya namanya kalau yang KW-nya. Jadi biar kayak cool gitu, nggak ada kabelnya gitu kan. Tipenya nggak ada. Jadi it's okay lah. As long as you can hear me clearly, so it's okay. Iya. Terus kamu ambil jurusan apa di Unimed? Yeah, you know lah, from the way I mix my languages, ya kayak bahasa Inggris. Kan, pendidikan sastra. Pendidikan. At that time sebenarnya kan nggak mau jadi guru, tapi karena kepala sekolah bilang, dan pertama nggak mau jadi guru dan nggak mau pilih bahasa Inggris. Tapi karena Capsek aku lihat kan, like, oh ini anak bisa bahasa Inggris nih gitu kan. Jadi kan ada beasiswa tuh. Beasiswa I'm Here namanya, itu kayak beasiswa dari dana pemerintah daerah lah gitu kan. Tadi karena ini nggak buru-buru kan, aku bisa jelasin kan. Nggak apa-apa. Oh, ya. It's okay. Terus karena sampai subuh pun nggak apa-apa. Wow, that's good. Terus jadi karena Capseknya bilang kan, yaudah kamu you are good at English, udah lanjutkan aja gitu kan. Terus aku bilang, oke lah, aku pilih bahasa Inggris. Tapi aku nggak mau yang jadi guru. Jangan pilih pendidikan aja, karena kalau kamu pilih pendidikan, kamu juga nanti bisa kerja di bidang yang bukan not from educational part, educational field gitu kan. Tapi kalau kamu pilih sastra, kamu nggak akan bisa jadi guru katanya. Yaudah, aku pilih saran dia gitu. Now, here I am now. Iya, jadi kamu tertarik sastra, cuman sarannya disuruh pendidikan guru ya. Iya. Akhirnya make sense juga sih. Kenapa make sense aku bilang ya? Karena kalau kita pilih sastra, we will not be able to be a teacher, right? I mean like kadang nggak ada background pendidikannya. Tapi kalau misalnya kita milih yang bagian pendidikan, kita juga bisa ambil kerja bagian yang bukan pendidikan gitu kan. As long as it's about English, why not? Gitu. Jadi abis itu langsung lulus SPD, dapat gelar, and then working as a teacher? No. At that time, right?
I didn't like being a teacher, jadi aku kerja di hotel dulu selama setahun ya kan. Jadi pas di sana sebenarnya kami ada itu berteman 6 orang teman dekat. Jadi mereka invited me to join. Nih ada nih program bagus dari pemerintah. Kita kayak ngajar ke pelosok gitu kan. No, I'm not interested Itu at all. temanmu di SPD? Di temanmu yang di sekumpulan anak kuliahan itu? Teman-teman SPD? Correct. Oh, terus? Jadi gak tertarik sama sekali. Aku bilang, gak mau aku jadi guru, gak mau gitu kan. Jadi aku seminggu dari graduation gitu kan, graduation ceremony, jadi aku daftar aku apply lagi gitu kan di hotel. Nah, aku diterima sebagai resepsionis gitu kan. Nah, pas itu tahun berapa, Wi? Aku tamat 2015. Tahun 2015. Terus? Iya. Terus saat itu juga kan, aku lihat temen aku, mereka coba nih, dan 3 orang dari mereka lulus, dan mereka 3 orang itu ditempatkan semua di Papua gitu kan. Jadi aku lihat, kok istilahnya kok it's like kayak so much happy gitu kan. I'm like sangat bahagia mereka di sana gitu. Kok foto dari sosial media ya? Iya, sama anak Papua gitu kan. Terus di tempat yang sangat-sangat gorgeous gitu kan. Kayaknya bagus nih. Terus mereka bilang juga salary-nya lumayan gitu. Iya. Boleh tanya dong salary-nya berapa waktu itu SM3T tahun 2015? Beda-beda sih, tapi kalau di Papua itu beda sendiri. Karena ada dari dapat support dari pemerintah daerah di situ kan. Jadi kan pas mereka bilang, wow, that's a big amount of money. Aku pikir gitu kan waktu itu. Sebenarnya bukan itu poinnya. Poinnya itu, sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, poinnya itu kayak kok bahagia kali gitu sama anak-anak Papua dengan tempat yang amazing gitu. Jadi aku mau coba. Aku tahun ini mau coba. Terus aku cerita sama mereka gitu kan. Ya mereka agak ngeledekin aku lah. Waktu itu katanya nggak mau gitu. Jadi pas aku coba maksudnya setahun setelah itu 2016. Jadi aku 2016 angkatan ke-6. Jadi mereka ke-5, aku angkatan ke-6. Oh, kamu gitu udah kan? angkatan ke-6 ya? Iya, sudah banyak. Iya, sudah banyak. 6 tahun. Berarti programnya dari tahun berapa, Wi? 2010 loh. Kalau misalnya kita lihat dari tahunnya kan, aku angkatan ke-6. Siapa itunya, menterinya waktu itu yang punya program ini? Pak Nuh bukan? Sorry to say. Nggak tahu ya, lupa ya. Oke. Jadi kan apa aku bilang tadi? 2016. Jadi, pas ikut itu ya kan. Ya alhamdulillah lulus. Itu saingannya banyak kali. Iya. Banyak itu Dan berapa? Aku harap banyak ya, sekitar, kalau di Indonesia kan yang diterima. Kamu se-Indonesia? Kamu saingannya se-Indonesia? Bukan Iya, karena itu. Iya sih, sebenarnya itu kan orang bebas. Misalnya kayak aku dari Jawa, aku mau milih dari LPTK Unimed, mau pilih di Jogja gitu ya itu nggak apa-apa gitu kan. Jadi yang lulus semua itu sekitar 3.000-an sih Indonesia. Tapi ya otomatis kan dari 3.000 itu ya imagine lah kan berapa banyak yang daftar gitu. Iya. Lebih dari itu dong. Se-Indonesia pula kan. Berarti kamu mungkin saingan dengan orang-orang yang pengen memperebutkan tapi enggak, Ding, kan kamu random juga ya. Kamu nggak bisa tahu kamu dapat di mana ya. Iya, itu random. Makanya kan aku pikir aku dapat Papua karena ya that's the point. Aku join itu gitu kan. Aku mau ke Papua karena mereka ada foto di Raja Ampat. Oh my god. Jadi kayak mengabdi sambil jalan-jalan dan jalan-jalannya itu expensive, siapa yang nggak mau gitu kan. Jadi aku harapnya di Papua, dan tahun kami nggak ada pula ke Papua. Tahun kami yang ada ke Kalbar, ke Mentawai, ke Solo Selatan, ke NTT gitu kan. Nggak ada pula yang ke Papua. Paling jauh itu NTT sama Kalbar. That's I was assigned to West Borneo. Oh, itu kecewa nggak tapi nggak masalah ya waktu itu? Nggak masalah ya, karena kan tujuan utama ke Papua. Ya, walaupun tujuan pertama ke Papua kan, jadi pas ditempatkan ya niatnya diubah lagi. Misalnya niatnya ya pasti
niatnya ya pasti mengabdi gitu lah. Iya. Kan. Niatnya bukan jalan-jalan. Oke, jadi itu pertama kali interested ke SM3T karena teman-teman yang dari guru, yang jurusannya juga sama, bahasa Inggris. Iya, satu jurusan. Dan mereka mengajar di prodi lah. Papua. Dan ternyata kamu kenanya di Kalimantan Barat. Yes, your place. Jadi kamu tuh tahu program ini sebelumnya dari temen ya? Iya, dari teman. Terus setelah diterima? Setelah diterima ya, kami kan kalau di sana itu dipersiapkan dulu mentalnya. Karena kan rata-rata medannya itu nggak bagus, makanya kita dikirim gitu kan. Kalau misalnya medannya bagus, ya otomatis ngapain pemerintah buat program itu? Otomatis kan ya karena nggak ada lah yang ke sana, guru-guru yang mau ke sana, makanya pemerintah buat program itu. Nah, karena medannya itu nggak sebagus yang kita harapkan seperti atau kita pikirkan, makanya ada kami dilatih kayak di push gitu di Belnek, bela negara gitu kan. Bukan bela negara sih, kayak apa namanya? Ya bela negara lah kayaknya. Wajib militer kalau Korea mah. Gitu. Iya, itu bahasa lainnya lah gitu kan. Lupa, ada istilahnya sih, lupa namanya. Ada istilahnya tapi selama 2 minggu. Iya, dan selama 2 minggu tuh betul-betul latihan fisik kali. Oh yeah, I forgot to send to you the picture when bela negara. I was in that training. When I was in that training itu totally dark. Kenapa? Karena selama 2 minggu itu kami dijemur, terus kami disuruh guling-guling, terus dan ada kan beberapa hari gitu kan jam 2 pas lagi nyenyaknya tidur gitu kan dibangunkan terus tiba-tiba ayo cepat masuk ke kolam itu gitu lah, kolam ikan lumpur gitu. Iya, itu istilahnya mempersiapkan kami supaya pas nanti di sana itu kuat, karena ada di beberapa tempat ya kan yang mau ke sekolah aja itu harus 2 kilometer gitu, harus ke sekolah, harus belanja jalan 2 kilometer gitu juga. Jadi iya, makanya harus disiapkan juga seperti itu. Makanya pas wajib militer itu ya kan, apa ya namanya, lupa ya, wajib militer lah ya kan. Iya. Jadi pas prakondisi ya. Jadi di prakondisi itu ya tidak sedikit yang pingsan gitu kan. Wow. Terus laki-laki ada, perempuan ada, tapi ya memang melatih fisik, nangis pasti ada kayaknya, mental ada. Oh my god. Gitu. Jadi selama 2 minggu. Yes, 2 minggu. Pokoknya itu ya. Kalau kamu gimana, Wi? Nangis? Pertama sih aku mikirnya gini, kuat nggak aku ya gitu kan. Iya. Selama like this was not really me gitu lah aku pikirkan. Tapi ya akhirnya I could pass that gitu kan. Dari selama 2 minggu ya aku bisa, pokoknya totally change myself lah gitu. Dari the way I was before ya pas itu ya kan banyak berubahnya gitu. Iya. Tapi di dalam prakondisi itu ada nggak yang gugur, Wi, setelah kita ngelewatin tahap yang sebelumnya? Ada yang gugur, ada. Oh, ada yang gugur juga. Berarti fisiknya nggak kuat, mentalnya nggak siap kayak gitu. Ya kayak gitu. Otomatis. Kalau di tempat lain sih ada, tempat kami ada juga. Jadi istilahnya ya mungkin pas latihan itu ya pas prakondisi aja sudah seberat ini, gimana nanti pas di the real kondisinya gitu ya kan, prakondisi peranyaan aja udah berat gitu. Iya. Ya mungkin dia berpikir seperti itu sih kayaknya yang beberapa yang gugur gitu lah. Oke. So abis itu kamu abis prakondisi terus stepnya apa lagi setelah itu? Langsung dapat penugasan? Ya, setelah itu kan di prakondisi itu juga dikasih tahu lah kan daftar-daftar nama yang kemana. Maksudnya daftar-daftar nama siapa aja yang ke Kalbar, siapa aja yang ke Mentawai, ke Solo Selatan gitu kan. Jadi syukurnya aku dapat Kalbar gitu. Kenapa? Karena ada beberapa tempat itu nggak sesuai dengan istilahnya yang dibayangkan pas latihan. Latihannya itu kan keras gitu kan. Jadi pastinya kami membayangkan tempatnya itu akan keras gitu kan. Ya, karena itulah kami dipersiapkan. Tapi ada beberapa tempat kayak di Solo Selatan. Solo Selatan itu di Sumatera Barat gitu kan.
itu sinyalnya bagus di situ, mau beli apa-apa ada gitu ya kan. Listriknya ada. Jadi istilahnya kayak mereka kecewa juga, walaupun istilahnya di sisi lain mereka senang gitu kan. Wow, tempatnya gak SM3T kali, gak 3T kali. 3T itu stands for sorry ya kalau salah, terluar, tertinggal, terdepan gitu kan. Iya. Iya. Jadi itu apa namanya, di Solo Selatan itu kata temen aku kebanyakan tempatnya itu nggak 3T kali. Jadi walaupun kayak gitu ya mereka kecewa juga. Kenapa? Karena mereka udah kecewa kan kayak istilahnya udah dipersiapkan gitu kan, sekuat mungkin fisik mereka disiapkan gitu kan, fisik, mental, tapi pas di lokasi ya sama aja kayak di kampung halaman, sama aja kayak di Medan. Gitu. Jadi tapi kalau kami sih ya, I was lucky, and then all of my friends were too. Ya karena ya di sana kalau di Kalbar ya nggak ada sinyal jalannya. Iya, di tempatmu saja tidak ada sinyal. Tapi ada sih kalau di Kalimantan Barat beberapa teman yang ya were lucky enough. Maksudnya nggak bisa dibilang lucky juga sih. Nggak tahu juga ya itu lucky bagi mereka atau enggak. Ada dia yang tempatnya itu kayak di Balai Karangan gitu kan. Ya, teman aku beberapa di Balai Karangan itu kan udah kota gitu kan. Iya, udah kota banget. Tapi ya mereka sih bilang kecewa juga ya kan. Kok nggak dapat yang kayak kalian. Misalnya kalau dapat tempatnya yang kayak kami, kayak saya lah gitu kan. Itu pengabdiannya kan terasa. Soalnya kita memang betul-betul ditempatkan ke tempat yang seharusnya gitu. Kalau misalnya yang kayak kota ada sinyal, ada Indomaret gitu kan. Ya ngapain pemerintah ngirim kami ke sana gitu. Oh, di sana juga banyak guru gitu. Sorry. This is my favorite. Just gua apa sih? Iya. Oke. Terus pengalaman apa sih yang bisa dibagikan dari pengabdian setahun? And then kalau aku sih lebih gini dulu, apa yang kamu rasain pas kamu dengar suatu nama yang kamu bakal tinggal setahun di situ? Kan pasti buka surat tuh, kamu ditempatkan di sini, terus kayak, oh my god, kayak gitu. Gimana sih? Oh, ada dua. Pertama kan Kalimantan Barat gitu kan. Sorry ya, maksudnya ini aku nggak tahu, maksudnya sorry ini bukan racist atau apa atau misalnya kenapa gitu ya. Tapi aku kan nggak pernah jumpa sama orang Dayak tuh, suku Dayak. Jadi pas dengar Kalimantan Barat, Kalbar, waduh Dayak, makan orang nih gitu kan, karena nggak tahu. Bahkan aku pikir dulu orang Dayak itu hitam gitu kan, kayak ya maksudnya kulitnya hitam gitu. Ya rupanya enggak, dan mereka itu sangat-sangat baik. Dan yang kedua Kalbar, aku lihat dulu tempatnya, Sanggau, kok dekat dari Malaysia. I need to bring my passport gitu langsung. Jadi ada dua gimana ya? Ada dua hal yang berbeda yang pop up into my mind waktu itu. Yang pertama ya orang Dayak. Yang kedua, wow, dekat Malaysia, luar negeri. Iya ya. Ya itu sih. Tapi aku excited kali waktu dapat Kalbar. Terus ceritain dong pengalaman selama di sana mengajar. Which one? Yang sedih, yang senang? Oh, kamu nawarin ya yang sedih, yang senang ya. Kayaknya aku mulai dari kayak first impressions you come to that place. Kalau dia kesan pertama ya. Kalau kesan pertama sih pas datang ke sana ya disambut dengan baik kali, gitu kan. Ya pertama kan kami dikumpulkan dulu tuh di Kabupaten Sanggau. Sanggau lah kan, kami nyampe malam. Besok paginya ada kayak upacara penyerahan gitu lah. Namanya kan ini formal gitu kan. Ya, of course they have to welcome us formally gitu kan. Jadi setelah misalnya kami nyampe malam, ya di Pontianak sebenarnya nyampainya siang, ke Sanggaunya nyampe malam. Dan besoknya kami kayak ada acara penyambutan gitu. Dan langsung dibawa kepala sekolah masing-masing. Misalnya karena aku kan di Kecamatan Noyan kan. Kita dibawa langsung ke tempat dia, nginap semalam di rumah dia, ya besoknya langsung ke sekolah gitu. Jadi langsung kayak besoknya bilang, Pak Alwi, ini tempat kamu nanti selama setahun. Ada rumah dinas di belakang sekolah gitu kan. Wow, I'm going to be alone gitu lah kan sendiri kan. Oh, kamu sendiri ya? Tapi kalau
Iya, jadi kalau misalnya paling takut ada sih di sini siswa gitu kan yang mau diajak, kebetulan rumahnya jauh 2 jam dari sini katanya. Ya udah aku sama siswa ajak siswa di situ. Dan kesan pertama, kembali ke kesan pertama tadi, ya pas sampai di sana kayak pertama takut gitu kan, takut nggak berterima. Kan misalnya kan jauh kali tuh kan, uh, culture bump-nya itu yang aku takutkan, kayak dari apa culture-nya orang Sumatera yang katanya suaranya keras gitu kan. Iya. Ya, terus ke orang Dayak gitu kan, ke misalnya datang ke culture-nya orang Dayak yang I did not have idea at all about Dayaknese people gitu kan. Tapi walaupun kayak gitu, first impression-nya ya mereka ramah-ramah. Ternyata ramah-ramahnya gitu kan. Yeah. Jadi pas seminggu di sana udah, iya. Tapi kalau tempat aku itu karena banyak, dulu kan di situ banyak orang-orang NTT gitu kan. Tapi banyak campuran gitu. Jadi campuran. Iya, banyak campuran. Nanti aku yang kirim fotonya nanti itu you can see lah. Oke, I'm gonna show that. Terus kesan pertamanya mereka ramah. Oh ya, tapi yang putih-putih aku nggak ada kirim ya. Nanti aku cek lagi lah. Putih-putih. Oke. Masih nggak nama kepala sekolahmu? Pak Samporis. Namanya kayak orang Batak, tapi orang Jawa sih. Orang Jawa. Terus? Ya, Pak Samporis. Di SD, SMP, SMA? Nah, aku juga baru tahu istilah itu kayak satap. Nama sekolahnya Satap Noyan. Satu Satap. Atap Noyan. Iya. Yeah, seriously, I didn't have any idea at all what Satap means at that time. Karena nggak di Sumatera itu nggak ada istilah Satap. Ada kayak gitu. Satu atap gitu. Iya, nggak ada istilah. Jadi bingung kan, apa sih Satap? Ternyata di Kalbar itu banyak Satap gitu kan, satu atap. Jadi kayak satu atap itu ya di situ SD bersebelahan dengan SMP. Gitu. Istilahnya terpadu kalau di kota-kota, Wi. Cuman kalau di sana mungkin. Iya, kalau di sana gitu itu sih, Satap. Iya. Terus kamu ngajar di sekolah Satap yang ada SD, SMP. Iya, tapi SMA? Aku di-assign ke SMP aja gitu. Oh, ke SMP aja. SMA nggak ada di situ? Enggak, SMA di kecamatan itu cuma satu. Di kecamatan lain itu kami kan dari SM3T itu cuma 3 orang. Satu SMA sama Negeri 1 kan jauh juga. You know that place. I bet you know that place. Terus baru SMP Negeri 2, baru SMP Negeri 3 gitu. Cuma 3 orang. Ini itu jauh-jauh gitu. Iya. Kami satu-satu. Satu-satu ya. Jadi nggak ada yang bisa gabung tinggalnya gitu. Tinggal di sekolah masing-masing. Iya, tinggal sekolah masing-masing. Okay, and then your experience? Kalau pengalaman apa dulu nih? Banyak soalnya nanti kalau diceritakan semua. Iya, teaching in general lah. Pertama kali kan itu kan kamu anak hotel, kamu ngajar di kamu kerja di hotel, tahu-tahu pelatihan, mungkin ada peer teaching ya pas pelatihan ya prakondisi ya. Terus tahu-tahu ngadepin siswa yang aku yakin pasti jauh banget berbeda dengan yang kita di prakondisi atau PPLKN ataupun kamu pernah tugas lah di mana gitu. I do sure about that. Iya. Okay. Yes. It was totally different. Kenapa ya kan? Karena even actually they don't know Indonesian language really well gitu kan. Tiba-tiba aku harus bahasa Indonesianya aja kayak banyak yang nggak terlalu paham gitu kan. Bisa mereka bisa ngomong, mereka bisa ngerti juga bisa. Kan. Ya, tapi kayak kalau misalnya yang aneh-aneh deep Indonesian language kayak ya mereka kayak konstruksi ya mereka nggak ngerti tuh kayak gitu kan. Iya. Yang ada beberapa sifatnya diplomatis mereka nggak ngerti kan. Yes. Iya. Sementara kadang-kadang kita ngajar juga pakai istilah gitu kan. Dan kamu harus ngajar bahasa Inggris. Dan aku harus ngajar bahasa Inggris. Jadi aku betul-betul nggak bisa ngikuti kurikulum yang dipakai itu KTSP di situ kan. Oh, masih KTSP. Kan misalnya kalau di sekolah, kalau sekolah itu kan kita harus ngikuti apa yang pemerintah kasih gitu kan. Misalnya minggu ini ya harus ini di semua sekolah gitu kan. Ya berdasarkan silabus lah gitu kan. Tapi menurut istilahnya after I tested them gitu kan, kayaknya mereka harus dari awal
pink ya, from ABC. Makanya ya sorry to say to the government gitu kan, aku ya nggak ngikuti silabus. Karena aku harus, karena istilahnya useless kalau aku ngajar pun dari langsung lompat ke it was supposed to be, mereka nggak bisa. Jadi ya memang sih aku bagi juga sih. Misalnya aku ikuti dari buku mereka, misalnya kan kelas 7 nih, otomatis kan ada buku bahasa Inggrisnya kan, ya aku ikuti juga. Tapi aku sempatkan juga waktu kayak ngajar dari basic, kayak number, alfabet. Dan di sana ya, kan di sana kan kita diharapkan kali untuk bisa berbuat, dikatakan kayak berbuat lah untuk kampung itu gitu kan. Karena itu tujuannya kami dikirim. Jadi aku buat les juga, les bahasa Inggris dan les apapun itu every subject setelah pulang sekolah. Pertama aku senang, kenapa gitu kan? Karena yang datang itu wow, a lot of students came gitu kan. Iya. Kayak excited. Mereka excited, aku excited juga. Jadi kayaknya sebenarnya ya aku memang berfungsi di sini. Dan aku sangat senang karena aku difungsikan dengan baik gitu kan. Dan ya minggu pertama senang, ramai kali kan. Terus alhamdulillah, praise the Lord gitu kan. Terus lama-lama tinggal berkurang 2, berkurang 5, lama-lama nggak ada. Oh my goodness. I mean like how can I improve gitu. Gimana aku bisa meningkatkan keinginan mereka untuk belajar, itu yang sulit. Karena gimana ya? Itu sih yang aku mungkin gagalnya, bukan gagal sih, belum bisa istilahnya betul-betul, karena di tempat itu keinginan untuk belajar itu ya masih kurang gitu. Iya. Masih kurang. Jadi mereka lebihnya ya ngapain belajar, lebih baik kerja, lebih baik noreh gitu. Oh gitu. Padahal itu gratis ya, Wi. Kamu nggak pakai bayaran lesnya? Iya, gratis. And then kalau malam juga mau datang ya datang. Tapi kalau malam pun ya kayaknya impossible karena rumah jauh-jauh semua. Iya. Yeah. Mereka nggak ada yang datang. Padahal ibarat kata fasilitas sudah ada gitu ya. Satu pun juga nggak ada yang datang pada akhirnya gitu ya. Pada akhirnya. Tapi menurut kamu oke-oke aja kan dalam mengajar? I mean like bukannya menyinggung. Maksudnya kita tuh udah cukup membuat penjelasan ini begitu nyaman dan suasana menjadi seru lah. Iya, yang pastinya ya I tried my best lah. Iya. I had already tried my best to attract them. Maksudnya ya, karena walaupun istilahnya dibilang gak punya pengalaman ya kan. Sebelumnya aku ada ngajar juga gitu kan. Aku sebelum ke SM3T aku banyak ngajar di tempat les. Aku dari semester 3 udah ngajar gitu kan. Ya, walaupun istilahnya at that time I was not as good as I am now gitu kan. Tapi at least aku punya capability to teach gitu. Tapi ya tetap aja nggak bisa. Ya, I couldn't attract them untuk betul-betul belajar gitu ya. Do you know the problem why? Ya, ada problem sih karena lingkungan juga. Lingkungan di situ istilahnya kayak sorry to say ya, di sana kan kayak masih banyak ganjur gitu. What is ganjur? Jadi mereka actually ganjur itu aku tahu itu bahasa apa sih ganjur? I don't know. Aku biasa dengar juga, tapi nggak tahu itu dari mana asalnya. I think we need to tell people lah. Ganjur itu kayak ya apa ya? Kayak pesta joget-joget gitu ya kan. Jadi istilahnya ya kayak misalnya kalau ada acara pernikahan atau gawai gitu ya ganjur sampai pagi gitu. Ya kayak mabuk juga. Itu is like not a good culture, I think gitu kan. Oke. Tapi ya mungkin itu culture mereka gitu kan. Tapi nggak culture juga sih dibilang, karena ya kalau yang ganjur-ganjur itu kan nggak culture sih. Itu seminggu sekali. Ganjur-ganjur nggak itu nggak seminggu sekali sih, agak jarang juga. Itu salah satu faktornya yang aku bilang tadi kan. Tapi jarang misalnya kalau nggak ada di tempat ini. Misalnya kalau di satu tempat ini jarang gitu kan.
nanti ada tempat lain gitu kan. Oh. Itu mereka tempuh kayak misalnya dari Kobo itu Kobo kan. Yes, I know. I already hit that. Mereka tempuh, ini ada Ganjur di sana, yuk ke sana gitu. Padahal tempatnya tanpa undangan tanpa undangan ya. That's too far, iya, karena kan Ganjur itu kan kayaknya ya, setahu aku itu kan terbuka untuk semua orang kan. Iya. Oh gitu ya. Kalau disuruh belajar yang gratis itu mereka 3 kali datang udah senyap semuanya ya, udah hilang. Iya. Tapi kalau untuk Ganjur itu setiap ada kesempatan mereka sempatkan diri untuk datang. Iya, itulah. Okay. And then yang pengalaman yang happy-nya dulu. Kalau happy, masyarakatnya baik, totally kind to me. Sangat welcome gitu kan. Aku di sana merasa aman sekali. Jadi selama setahun itu walaupun aku tinggal sama siswa, tapi kalau malam minggu sama malam Senin itu kan sendiri. Jadi kadang kan mereka kan juga sometimes gitu kan pulang ke rumah mereka gitu kan. Tapi aku merasa totally safe kali. Maksudnya nggak ada yang membuat aku nggak betah di sana. Semuanya itu membuat betah, orang-orangnya, terus lingkungannya gitu kan. Pokoknya ya semua itu buat betah lah, buat nyaman. Kamu tinggal di asrama, Wi, sama siswa? Enggak, kami ada rumah dinas gitu lah, kayak kantor gitu kan. Tapi ini kan sekolah, dalam sekolah itu ada rumah dinas. Nanti you can share the picture lah. Oke. I'm going to point. Siswanya itu tinggal di mana? Kata kamu jadi Sabtu Minggu pulang gitu. Siswanya tinggal di mana? Oh gini kan, dia kan ada 2 siswa nih kan. 2 siswa jadi anak asuh aku. Jadi aku yang kayak istilahnya makan mereka, aku yang nanggung gitu kan. Karena kan rumahnya jauh dari sekolah. Sebenarnya nggak boleh disebut sih, itu kayak ya, sorry nggak apa-apa. Itu inisiatif kamu ya? Iya, pertama sih karena aku butuh kawan, tapi istilahnya satu bulan pertama sih kayaknya aku gak butuh kawan lagi, tapi ya mereka yang kasihan gitu kan, karena mereka harus pulang balik dari sekolah ke rumah, dan dari rumah ke sekolah itu pokoknya 1 kali pergi itu 2 jam. Bayangkan 2 jam, 4 jam jadinya kan, back pulang pergi gitu kan. Jadi istilahnya aku pikir ya udahlah di sini aja. Memang pertama ya karena aku takut sendiri. bulan kedua sih, that's the point. Bulan kedua nggak ada mereka sih nggak apa-apa, tapi ya aku yang kasihan jadinya. Ya udah gitu. Tapi mereka setiap hari Sabtu pulang, Senin datang lagi. Jadi ya ada 2 malam lah aku dalam 1 minggu itu selalu sendiri gitu. Dan di belakang tempat pengabdianku itu ada sungai dan ada bukit, itu banyak durian. Nah, aku lupa menceritakan satu pengalaman yang paling istilahnya what we call expensive moment lah dibilang kan. Expensive. Kenapa expensive? Ya, karena di sana kan durian itu for free gitu kan. As long as you want to find that, you want to spend the night in the jungle, you'll get them gitu kan. Ya, digigit nyamuk. Iya, jadi kan di sana itu ya pas musim durian, bulan 12 sama bulan 2 itu kan, ya commonly sih bulan 12 sama bulan 2. Nah itu kami ya ke bukit dan dapatnya itu ya banyak kali, 1 goni gitu lah. Jadi ya dibuat tempoyak gitu kan. Aku baru tahu, oh ternyata di sana you know tempoyak so well. Iya di sana, tapi gini kan aku kan suka banget ke durian, suka sekali gitu kan. Jadi adalah kami kan nyari durian, dapat banyak lah gitu kan. Jadi pas dibawa ke rumah mau dibuat tempoyak itu kan, dibuat tempoyak, dikumpulin dulu kan dagingnya itu ke toples. Iya. Tapi karena aku nggak sabar kan, aku kan cinta banget nih sama durian gitu kan. Kan itu kan harus ditunggu dulu 2 minggu baru bisa kita makan gitu kan. Baru istilahnya kita buat sayur. Tapi karena aku nggak sabar, aku makan sedikit, dah makan lagi. Lama-lama 1 hari itu habis. Imagine 1 big jar. Oh my god, ya, aku panasan ngedengarnya. Karena durian itu panas sekali. Iya, tapi kalau to my body nggak ngefek. Mungkin karena aku terlalu suka kali ya. Iya. Dan satu lagi, makanan di sana itu nggak ada yang cocok ke lidahku. Kenapa? Karena di sana rata-rata asam semua. Iya ya. Oh my god. Iya. Dan di sana juga aku baru pertama kali makan rujak
lihat anak-anak, dan satu kebiasaan buruk anak-anak di sana itu suka makan, minum cuka dicampur dengan masako. Oh my god, I cannot imagine Itu. that. Ya makanya kan kayak kemarin pertama aku saya bahkan sampai di warung-warung gitu ya banyak yang jual itu masako sama cuka. Iya, dan aku lihat kan siswa aku kayak nyedot kayak es gitulah kan, es lilin. Oh gitu my kan. god, itu cuka sama masako. Iya, what is that gitu lah kan. Tapi dia nggak dibekukan sih, kan cuma cair gitu. Cuka sama masako, Pak Aloy. They call me Aloy. They get the new name from me, Aloy. Because of the pronunciation, or they love to call that? Ya, I think so. Sebenarnya sih mereka bisa aja nyebut Aloy gitu kan. Yeah. Tapi mereka lebih milih Aloy ya. It's okay lah, as long as it's not a bad name gitu kan. Walaupun it's a bad name ya, it's okay gitu kan. Iya. Jadi ya kembali ke cuka tadi kan. Jadi aku lihat anak-anak tuh kan, kok bau sapi-sapi gitu ya, kok kayak bau ayam gitu. kayak bau penyedap rasa. What is that gitu kan? Apa itu gitu kan aku bilang kan. Ya agak pakai bahasa Inggris juga ya aku nanya ya. Iya. Apa itu gitu, wah gitu kan aku bilang. Terus ya mereka bilang ini Pak cuka sama masako enak loh gitu kan, dan itu mereka istilahnya they love it gitu, mereka suka itu. Dan aku oh my goodness, you have to avoid let me try drinking that. Enggak, no, never aku bilang sama mereka kan kayak apa ya, itu bahaya loh gitu istilahnya ya itu udah agak enak, tapi bagi mereka sih ya they like it gitu. It's weird, I think. Ya, tapi itu udah menjadi kebiasaan masyarakat di sana. Kalau misalnya ngerujak versi mereka tuh ya cuka sama masako ya. Yes, exactly. Itu juga aku baru tahu. Kan aku ada juga sering juga lah gitu kan siswa ngajak ke rumah. Pak, ayo Pak, boh ke aku dulu bisa bahasa Dayak, sekarang nggak bisa lagi. Ayo Pak, ayo Pak ke rumah, ada kita ngerujak gitu kan. Aku pikir wow, rujak gitu lah kan, something yang rare to find gitu lah kan, aku pikir kan. Itu di 2 minggu pertama di sana lah. Dan kamu punya imajinasi yang kayak di Medan dong, rujak yang kayak di Medan. Iya, kayak rujak ada buah gitu kan. Kacang terus pakai bumbu gula merah gitu lah ya kan. Gula merah, yes. Aku pikir gitu kan, rupanya itu cuma what do you call ya, kayak apa ya, nangka mentah sama pepaya mentah. Mana rujaknya, aku bilang kan, ini Pak nangka mentah. Mereka potong-potong tuh nangka mentah kan, sama pepaya mentah. Terus dikasih masako sama apa namanya, cuka. Oh my goodness, should I eat this? Gitu lah. Aku pikir sudah eat this, tapi ya nggak mungkin juga ditolak kan. Soalnya it's a good appreciate them lah. Iya, soalnya kayak itu satu kebaikan dari mereka over me, over me that rujak gitu kan. Ya, I should eat that gitu kan. Jadi pas dimakan, wow, kayak gini rasanya. Aku pernah sih kayak itu, cuman aku bilang aku nggak bisa makan itu, nanti aku perutnya jadi nggak enak, aku bilang kayak gitu, karena emang pada kenyataannya memang kayak gitu, jadi aku nolak kayak gitu. Oke. Itu pengalaman tersenang ya. Tersenang ya. Pengalaman tersedih ya? Nggak tersedih sih. Maksudnya adalah pengalaman yang sedih kalau misalnya tinggal di sana kayak gitu. Kalau pengalaman sedih itu kan I love eating too much. Apalagi yang kayak makan-makan yang berminyak gitu lah kan, gorengan. Terus ya apalagi kayak soto Medan gitu ya kan. Jadi kayak pas di sana itu I miss the food a lot. Karena di sana kan ya mau makan apa, aku tiap hari serius ya, aku tiap hari tuh makan rebung. Masak sendiri? Bukan istilahnya masak sendiri? Iya, kadang siswa itu yang bantu. Jadi rebung itu makanan istilahnya salah satu jadi makanan pokok lah gitu kan, selain nasi. Pas aku di sana, kenapa? Karena itu yang jadi sayur. Memang sih kadang warga ngasih sayur juga kan, kayak apa ya, labu gitu kan. Tapi kayak apa ya, kan nggak tiap hari juga gitu kan. Dan misalnya kalau kita mau beli pun
jauh ke Kembayan gitu kan. Kembayan itu kotanya. Berapa lama? Itu jauh. Sekitar 50 menit lah. Wow, it's quite. Jadi nggak mungkin tiap hari kan habis di ongkos juga gitu kan. Mahal Bensin ya. dan segala macam kan. Jadi ya mau nggak mau itulah berebung terus ya telur ada listrik nggak? Ada listrik nggak di sana? Ada listrik daerah, listrik apa ya, listrik desa gitu, itu pun malam aja. Oh, nggak bisa ada kulkas dong? Ya gitulah. Nggak setiap saat bisa nonton. Listriknya nggak stabil pula tuh, jadi hati-hati aja misalnya kalau nge-charge laptop, nge-charge HP gitu ya. Ya aku pernah pengalaman casku meledak, cas HP ku meledak, cas laptop ku meledak. Ya karena nggak stabil, seriously. Astaga, kadang tinggi banget, kadang turun banget, kadang yes, exactly. Karena makanya harus pakai stabilizer sih. Dan apa tadi pertanyaannya? Sampai di mana tadi ya? Rebung. Iya, rebung. Apa yang paling kayaknya pengalaman sedih gitu lah. Nggak sedih sih, kayak itulah. Kayak istilahnya not interesting thing itu ya pas kita kangen makanan. Dan di sana, sorry to say ya, Mai, kayak aku pengen bakso tuh kan. Pengen bakso juga. Jadi pas di Kembayan, di kotanya, aku cobalah beli bakso. Dan rasanya itu ya totally different. Mungkin enaknya lidah aku sama... Mungkin itu udah enak sih gitu baksonya. Tapi mungkin karena nggak sesuai rasanya sama lidah aku ya, kok beda ya gitu kan. Sampai-sampai ya pas lebaran aku kayak minta ask my parents gitu kan to send kayak yang makanan yang agak tahan lama ya, yang agak kayak rendang gitu kan. Karena aku saking pengennya, aku pengen makan kayak cemilan Medan, bika-bika Ambon gitu kan. Terus aku juga pengen makan rendang, terus pengen makan teri Medan tuh. Ini teri Medan yang kecil-kecil itu kan. Ya udah dikirim ke sana dan biayanya itu sebenarnya hampir sama harga kalau aku mau beli di sana gitu. Iya. Misalnya kalau aku mau beli di Kalbar ya hampir sama biaya pengirimannya gitu. Jadi terang lagi nih, aku dekat jendela nih. Iya ya. Matahari terang lagi. Kalau pengalaman sedih yang lain, kalau saat mengajar nggak ada ya? Kalau saat mengajar enggak. Palingnya sedihnya ya apa yang ku sampaikan itu enggak nyampe gitu. Maksudnya enggak kalau dibilang ya not because of the language, tapi ya gimana ya, enggak terlalu minat belajar juga dan ya. Kamu kayak berusaha memberikan beberapa tugas yang kayaknya bisa membuat kamu berkembang atau mengingat kembali pelajaran, tapi pas di rumah mereka nggak ngelakuin itu. Maybe is that? Yes, ya kayak gitulah. Kurang lebih seperti itu sih. Oh gitu. Terus apa lagi tadi? Apa tadi ya? Pengalaman sedih. Oh, masih sedih ya? Palingan kan di sana nggak ada sinyal tuh. Jadi aku out of the social media at all. Jadi pas ke kota itulah bunyi notif. Waktu itu kan BBM tuh masih BBM ya kan. BBM dan WhatsApp. Iya, jadi pas ada sinyal langsung gitu kan, ada ratusan. Terus kalau misalnya rindu sama orang tua itu baru. Soalnya kan kayak of course I didn't call them right kalau di tempat aku ngabdi gitu kan. Jadi kalau nelpon mereka seminggu sekali lah, karena seminggu sekali aku ke Kembayan, ke kotanya gitu kan. Karena pas sholat Jumat aja aku ke sana. Pas mau sholat Jumat, aku minjam motor, terkadang kepala sekolah, terkadang motor warga gitu kan untuk ke masjid. Nah, pas ke sana lah, aku kan itu kan agak kota lah dibilangkan, kota kecamatan. Nah, pas di sana ya karena ada Indomaret, banyak toko-toko. Nah, disitulah aku nyetok makanan yang tahan selama seminggu, kayak telur, kayak minyak makan. Kalau sayur-sayuran ya of course not ya kan, nggak bisa. Kalau ikan of course not juga. Ya itu karena sih. Kulkas juga nggak ada ya. Iya. Oke. Apa yang tidak kamu dapati di tempat tinggalmu, tetapi kamu dapati di tempat pengabdian? Banyak sekali. Kayak misalnya buah-buahan yang aku belum pernah jumpa sebelumnya, aku jadi tahu. Kayak buah gulimik, buah apa matcha, iya gulimik. Gulimik itu is like bentuknya kayak belimbing kan, tapi pas dibuka gitu dia kayak rambai. Ini rambai. Oh my god, rambai. Aku baru dengar sumpah. Rambe tahu nggak? Itu pasti buah kampung deh itu deh.
Iya, banyak sekali buah-buahan yang I mean like that Rambai aku tahu, rambai aku tahu. I cannot find. Rambai Nah, ya, kalau seperti gullimik langsat. itu kayak yes, exactly. Jadi kalau gullimik itu bentuknya kayak luarnya itu kayak belimbing, kayak starfruit, tapi pas dikupas itu dalamnya itu ada kayak rambai dan rasanya pun kayak rambai juga. Nah, Manis. itu yang misalnya iya manis. Jadi kayak yang aku apa ya? Ya Dapetin. hal yang nggak pernah aku temukan dan nggak akan aku dapetin di sini. Terus pas aku mendaki bukit tuh sama siswa kan, ada muncul gitu kan ke goyang-goyang lah gitu kan, kayak ular. What is that? Gitu kan aku bilang kan, aku takut kan itu apa? Rupanya cacing gitu. Oh my Imagine God. cacingnya sebesar ular dan itu juga baru pertama kali. Oh Ya, for my the first God. time I saw like cacing ya sebesar itu gitu. Kemudian ya banyaklah buah gulimik, buah maca, terus kayak buah durian itu apa namanya? Mentawa. Buah. Eh, Oh, emang itu ya, itu yang belum aku pernah rasa tuh. Itu mentawai or bahkan mentawa? Yang warna mentawa gitu ya, lah yang warna namanya. kuning Itu kan? ya itu aku belum pernah rasa. Kenapa? Karena pas aku di sana itu nggak lagi musimnya. Iya. Padahal itu salah satu ikon buah-buahan lah, salah satu ikon buah yang ada di desa itu, sampai ada desa yang namanya nama buah itu gitu. Sampai kan, kok nggak tepat ya waktunya gitu. Oh, dalam Terus setahun ya, nggak ketemu ya? iya seharusnya ada, tapi nggak tahu pas aku di sana itu nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Jadi kesimpulannya nih, tantangan mengajar anak di pedalaman. Seperti di ya kayak kalau kamu kan tadi nggak cerita tuh kamu ngajar di mana. Tantangan mengajar di nama daerahmu. Tantangannya ya. Iya. Di mana kok? Tantangannya itu Di Sanggau. ya, Tantangan mengajar di Sanggau, pedalaman Sanggau. tantangannya sih lebih ke gimana ya? Susahnya menimbulkan minat belajar mereka. Satu. Terus yang kedua ya, kalau misalnya dalam apa ya, dalam proses belajar mengajar, yang pertama itu minat siswanya, itu tantangan terbesar kali. Susah kali menimbulkan minat belajar mereka, itu susah kali. Terus tantangan keduanya itu saat proses belajar mengajar itu, you know lah kalau di tempat-tempat seperti itu kayak teaching kids gitu ya kan, kayak apa ya, media pembelajaran itu hard to find. Jadi istilahnya pas kita ngajar kan, of course we need media pembelajaran gitu kan untuk menunjang proses belajar mengajar tersebut. Nah itu yang susah lah, tantangan yang sulit juga. Kalau misalnya kalau di sekolah-sekolah di kota gitu kan ada audio gitu, misalnya ada speaker, ada listrik, ada infokus gitu kan. Jadi misalnya mencari sumber belajar pun mudah dari internet gitu kan. Tapi kalau misalnya di tempat aku mengaji, itu juga menjadi salah satu tantangan terbesar aku. Aku nggak bisa punya media yang bisa aku lakukan gitu loh kan. Saya yang bisa aku berikan juga untuk mereka supaya mereka ya attract gitu untuk belajar gitu. Jadi kalau medianya, kalau misalnya bahasa Inggris kayak apa ya, kalau di sana ya aku bawa ke ini sih, kayak aku bawa keluar kan, sometimes aku bawa mereka keluar. Oh, ya travel. Aku nggak keluar, maksudnya keluar kelas kayak belajar kosakata di sekitar mereka dulu nih gitu. Misalnya belajar yang simple-simple. Kalau misalnya kita ikuti kurikulum kan, mereka ada kayak belajar expression, belajar tentang grammar gitu, nanti of course ya ngeblank kali kalau langsung ke situ gitu kan. Tapi ada yang bisa, Wi. Ada yang bisa. Bisa-bisa gitulah. Iya. 1-2 dan bisa-bisa gitu. Bisa menyebutkan ketika kamu sudah memperkenalkan, misalnya that's tree gitu kan, itu pohon gitu. Ada yang mereka mengingat gitu ya. Bahkan untuk pronounce that aja butuh waktu loh. Butuh waktu ya. Just say tree gitu kan, just say tree, blackboard gitu kan, semuanya bilang gitu aja ya. Hard to pronounce it for them. Tapi mereka punya usaha buat melakukan itu. Ada usaha gitu. Tapi itulah aku bilang tadi,
misalnya kalau misalnya kita kasih tugas, ya jarang selesai. Jarang karena selesai. minat belajar itu, karena istilahnya mereka lebih ya mungkin juga lihat kondisi juga ya kan di sana. Mereka lebih ke ya lebih baik aku kerja gitu. Setelah pulang bagus membantu orang tua. Tapi sih mungkin kalau kondisinya seperti itu ya mungkin ya ada waktu segen gitu kan. Iya. Berarti ini tidak hanya terjadi di kamu doang kan? Maksudnya ini juga terjadi di guru-guru lain gitu loh. Kalau di guru-guru lain kayak soal minat ya belajar kayak gitu. Maksudnya guru SM3T lain bukan, gitu. Bukan. Guru mata pelajaran lain. Atau kan mungkin karena bahasa Inggris mereka jadi kayak takut gitu. Tapi kayaknya ya kan based on my observation kayaknya ya kalau pelajaran lain ya juga kayak gitu. Nah, yang mereka senangkan itu adalah sport. Kalau istilahnya iya kalau misalnya berhubungan dengan volley, dengan ya football itu ya mereka senang banget gitulah dibilang kan. Tapi kalau yang berhubungan dengan hitung-hitungan, hafal-hafalan, oh my god, they don't like it. Intinya yang bersifat akademis mereka kurang lah ya, kurang bersemangat gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kayak ikut-ikut tanding antar sekolah di bagian volley gitu kan, di bagian ya kayak sport gitulah, selalu ikut sih. Selalu ikut ya. Dan menang. Ya, sering menang juga sekolah itu. Apa tuh? Sport apa tuh? Kayak di sana volley pernah, ya basket juga pernah. Iya. Terus kelanjutan kamu mengikuti program SM3T tuh setelahnya apa gitu? Apakah kamu dapat jaminan jadi PNS atau bagaimana? Nah, that's actually the interesting question. Nah gini, setelah kami dari mengabdi setahun kan kami harus mengikuti PPG gitu kan, pendidikan profesi guru selama setahun. Nah itu kan misalnya kalau sekarang, kalau dulu kan angka 4 aja bisa tuh kan. Kalau misalnya kita misalnya ngambil jurusan pendidikan gitu lah kan, terus jadi guru tuh. Nah sertifikasi kita bisa keluar hanya dengan akta 4. Tapi sekarang kita harus mengikuti PPG dulu. Harus ada gelar GR dulu di belakang SPD gitu kan. Nah, karena kami udah ngikutin SM3T, jadi dapat pendidikan profesi guru itu selama setahun itu gratis. Nah, itulah salah satu kelanjutan program SM3T tersebut. Nah, seharusnya berdasarkan istilahnya pengalaman angkatan 1, 2, dan 3, setelah mengikuti PPG selama setahun, mereka diangkat jadi PNS dari program GGD, Guru Garis Depan. Jadi SM3T, PPG, dan program terakhir itu GGD, Guru Garis Depan. Di mana itu adalah program yang seharusnya itu kami, alumni SM3T itu dikirim randomly ke tempat yang memang 3T gitu. Jadi nggak bisa pindah. Karena udah nggak bisa setahun lagi. Kalau SM3T kan setahun. Di tempat yang sama dengan SM3T, tempat SM3T? Enggak, random. Tapi tetap 3T? Iya, tapi tetap 3T. Iya. Nah, 1, 2, 3, alumni pertama, kedua, dan ketiga itu kan satu kali. Kayaknya alumni pertama kalau nggak salah ya, itu kan semuanya itu pertama diangkat dulu tuh. Jadi jadi PNS gitu kan. Terus yang kedua, 2 dan 3, sekaligus juga gitu. Sekaligus alumni kedua dan ketiga itu ikut program GGD tersebut. Ya, jadi PNS gitu loh kan. Yang belum 3, 4, 5 dan itu ya udah ada kabarnya dihentikan, nggak ada lagi program gitu. GGD. Oh my God. Tapi sih kalau misalnya ada pun aku belum tentu mau. Gimana ya? Aku nggak tahu juga. Ya, maksudnya nanti aku bilang seperti itu tiba-tiba aku mau ya kan. Tapi yang pastinya aku masih I need to think over it. Oke. Iya. Iya, gitulah. Iya. Karena kan kalau SM3T kan cuma setahun tuh kan. Kalau GGD ya selamanya, imagine. Iya. Kalau kita terus ada langsung dapat sertifikasi gitu kan. Pula kan SM3 lulusan itu kan. Kalau PNS-nya kan udah dapat sertifikasi kan karena udah ada ijazah itunya gitu ya.
Iya, seperti itulah, bisa dikatakan seperti itu. Berarti your program is only stop after you GGD ya? Iya, jadi GGD itulah the finalnya. Misalnya udah jadi PNS dan PNS-nya di 3T gitu. Itulah istilahnya final dari program SM3T itu gitu. Iya, jadi kalau mau PNS kamu harus tes lagi dong? Iya, sekarang ya, tapi ya syukurnya kan udah ada apa ya, sertifikat pendidik. Jadi itu udah ada tiket untuk kami. Oh, Ya, seperti untuk itu. mudah gitu loh. Iya. Kalau lulus tahap pertama gitu, tahap pertama lulus ya kan. Tahap kedua. Tahap kedua udah ya gitulah. Tapi tahap pertama juga kamu harus masuk 3 besar kan? Karena saingan kamu kan nggak cuma 1-2 orang. Iya, makanya. Tapi kan yang sulit itu tahap pertama itu siapa namanya itu ya? Tahap pertama. Aku nggak tahu. SKB ya? SKD apa sih? Iya, aku juga lupa. Apa ya tes pertama itu yang tes apa ya? Tes kemampuan kayak Ya, yang kemampuan ada dasar, TKD. ya gitu nih. Ya, tes kemampuan dasar ya. Oke, perbedaan apa yang kamu rasakan mengajar selama pengabdian di daerah sama mengajar di kota besar sekarang? Karena kan as we know that you are an international English teacher. Ya, kayak kalau English teacher for international school. Ya, misalnya kan kalau apa ya, perbedaannya itu jauh sekali. Jauh sekali. Gitu, kan. Ya, misalnya kalau aku ngajar di negeri aja gitu kan, di salah satu sekolah negeri yang ada di Medan dibandingkan sama di sana itu beda sekali. Kenapa? Karena waktu aku PPG itu kan ada juga PPL-nya. PPL-nya itu di sekolah Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kota Medan gitu kan. Itu aja dibandingkan dengan yang di sana, negeri sama negeri gitu ya kan. Sangat-sangat istilahnya berbeda gitu kan dari siswanya, dari lingkungannya, dari media pembelajarannya gitu kan, dari apa ya? Ya, kelengkapan alat sekolahnya gitu kan yang mendukung proses belajar mengajarnya gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang ini, itu aja misalnya kita bandingkan dulu tuh negeri sama negeri. Itu totally different. Apalagi sekarang yang aku ngajar di National Plus School atau kayak sekolah internasional gitu kan, yang dimana bukunya itu dari Singapura semua, kurikulum yang dipakai juga kurikulum modifikasi, terus yang istilahnya ngomong bahasa Indonesia itu dilarang keras kecuali pelajaran IPS, agama, sejarah, dan bahasa Indonesia. Jadi selain itu, you are not allowed to speak bahasa Indonesia at all. Nah, ya beda sekali. Bedanya pertama ya mereka itu belajarnya tinggi sekali. Jadi walaupun kita kasih tugas ini, kita terangkan ini itu gitu kan, ya mereka fokus on us. Kalau di sana kemarin, I tried my best to teach them as I could gitu lah kan. Tapi ya mereka fokusnya distract. Kayak untuk apa sih belajar ini semua? Kok nggak terpakai ya? Itu mindset mereka istilahnya sudah tertanam duluan. But you already mentioned what is the functions to learn this. Iya. Aku selalu bilang bukan bahasa Inggris ya sih kemarin. Pas aku ngajar itu aku selalu bilang, kamu nggak pengen ya misalnya keluar dari kampung ini gitu ya kan, keluar dulu dari kampung ini terus nanti datang lagi membangun kampung ini. Kamu nggak pengen istilahnya melihat kota luar itu dulu. Aku nggak dunia luar dulu sih, aku bilang nggak pengen istilahnya lihat kota luar gitu ya, nggak pengen belajar ini itu bilang gitu. Kenapa istilahnya harus stuck on the mind, kayak apa sih fungsi mereka selalu kayak gitu, kayak apa sih fungsinya ini, apa sih fungsinya ini gitu sih yang tertanam di maksudnya mindsetnya udah itu duluan gitu pas di sana gitu. Iya. Okay, the next one maybe I'm gonna show you some pictures from your this is about your experience while you. Iya, sebenarnya fotonya banyak kan, tapi cuma itu yang dapat. It's okay lah, ini udah lebih dari cukup. Iya. Oh itu, ini waktu kami apa namanya, foto ini kan saya kan ada program juga gitu membersihkan desa selama sebulan sekali gitu kan. Dan ini sebenarnya nggak mencerminkan orang Dayak ya guys ya. Orang Dayak itu putih banget. Iya, putih kali.
karena di tempat aku itu banyak campuran NTT juga, karena misionaris katanya di situ banyak dari NTT. Jadi itu dia gambar salah satu my student lah di sana yang sedang, ya waktu itu kami sama-sama membersihkan jalanan gitu. Jadi ini jalanan di mana, Wi? Di kampung atau di sekitar sekolah? Di sekitar sekolah. Di sana kebetulan di sekitar sekolah itu kan jalannya agak lumayan, ya gitulah. Tapi agak ke sana sedikitnya itu ya hancur Tanah parah. kuning. Hancur. Iya, tanah kuning, aspal dikit, tanah kuning lagi, aspal dikit gitu terus. Oh my god. Oke. Jadi ini pas kerja bakti lah ya sama siswa. Iya. Ya ini pas lagi pelajaran pramuka deh. Yes. Iya ya, aku selalu aku ngajar pramuka juga kan. Karena sebelumnya pramukanya ada di situ tapi nggak jalan gitu. Jadi aku buat lagi lah gitu kan. Okay. Jadi itulah sebulan sekali kami buat. Next one. I don't want to see this picture actually. Nah, ini dia yang aku bilang tadi. Yang cacingnya itu kayak ular. Seriously, ini sebesar ular loh. Aku baru jumpa di sana cacing yang kayak gini. Nggak pernah yang aku nggak pernah jumpai sebelumnya seumur hidup. Aku sampai terkejut. Is that really cacing gitu kan? Oh my god. Itu besar banget dan itu serem banget, Wi. Kalau aku udah teriak kali kalau jumpa kayak ginian. Iya. Dan ini banyak di hutan Kalimantan ya? Banyak. Kalau lagi musim hujan itulah mereka keluar gitu. Oh my god. Next one. This is it you? Ya, ini kayak apa ya, pas kalian di sana kan indah juga tuh kan, banyak bukit-bukit. Ya, I want to capture this moment gitu lah ya kan. Ya, dengan ini rompi SM3T. Iya, sign-nya, tandanya bahwa kami guru SM3T. Dulu ya aku sering bawa itu loh, misalnya kayak kalau ke tempat-tempat baru, aku kayak bukan sombong ya, kayak wow, kayak ada bangga gitu kan rasanya pakai rompi itu. Karena kan mereka juga kenal. Sebelum-sebelumnya kan ada guru SM3T di situ kan. Jadi kayak apa ya? Satu kebanggaan juga bagi aku gitu kan untuk bisa menjadi part of SM3T teachers, you know. Okay. This one. Nah, ini gawai Dayak. Sebenarnya kan kalau gawai Dayak yang di desa-desa, mereka pastinya nggak pakai pakaian tradisional gitu kan. Tapi ini karena gawai Dayak acaranya ini di Sanggau, di kota kabupaten kan. Jadi aku pikir waktu itu ya ini setahun sekali. Kenapa nggak ke sana aja gitu kan. Walaupun jauh kan ya I need to go there gitulah waktu itu aku bilang kan. Jadi makanya ya I was there dan itu amazing kali. Maksudnya pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi aku. Karena sebelumnya aku nggak tahu itu suku Dayak, nggak tahu itu kayak pakaian Dayak, alat musik tradisionalnya aku nggak tahu. Tapi di gawai Dayak inilah aku mengenal banyak juga pakaian, terus orang-orangnya, tariannya juga, gitu. Iya. Jadi ini kayak I was lucky enough. Iya. Kamu terlihat berisi ya di situ ya. Ya sekarang kurus ya. Sekarang kurus. Iya, pipinya cabi. And this one? Iya. Nah ini itu you know what? Guess what it is. I know that place, but I never go there. Jadi tuh kayak itu bukan. Tapi aku nggak tahu di mana sih sebenarnya. Itu bukan patok biasa loh. Itu patok perbatasan negara Indonesia sama Malaysia. Nah, jadi selama di sana aku 3 kali kayaknya udah ke Malaysia. Ke Malaysia, ke Kuchingnya, terus ke kota apa itu yang pertama dapat itu? Kota Tegudu. Serian. Oh, Serian, ya Serian. Ya, terus ini kalau ini kan nggak pakai paspor. Kalau pakai paspor nih. Sekarang udah harus pakai paspor tahu. Nggak, kalau dulu memang ya ke Serian juga wajib. Tapi ini yang dipoto ini kan aku dari Malaysia tuh. Ini kan patok perbatasan kan. Kalau ini nggak pakai lah, of course kan. Tapi ini 17-an bukan? Biasa. 17-an bukan momennya? Bukan, itu sengaja kami bawa
bendera Indonesia to show that we are Indonesian tapi kita in Malaysian in Indonesian border Oh gitu. gitu, oke. Kami lagi di border nih gitu lah, tapi we love Indonesia, we are still Indonesia and will be Indonesian forever gitu. Iya, iya. Oke, next one. This one is, ini pertama kali aku lihat foto ini tuh kayak ngakak so hard. Kalau misal kita perhatikan kan di situ kan ada kayak ada ya apa yang ikut upacara juga. Kalau ya. bahasa Dayaknya, Dayak Bisomunya itu tumua. Tumua itu ya pig lah, babi ya. Jadi kan pertama kali ya aku terkejut. Istilahnya kan kalau di sini kan babi itu ya, apalagi tempat aku nggak ada, kecuali kayak di Tanah Toba. Ada sih beberapa kayak di Karo, di Toba. Tapi kalau di Medannya jarang lah dijumpai gitu kan. Kalau ada pun ya paling di kandang. Nah ini bebas liar, kan? Kayak ayam lah gitu dibilang kan. Jadi pertama aku terkejut. Tapi mereka santai aja ya, kayak biasa aja. Ya karena itu like common thing for them. Jadi pas aku udah terkejut nih, soalnya kayak wow, this is unique, weird or apalah gitu kan. Jadi aku langsung foto gitu kan. Sampai pas aku posting di Instagram, Facebook, itu banyak yang komen, "Are you serious? Is that big?" gitu. Kalau bisa ada di tengah-tengah kalian pas upacara gitu. Jadi ya mereka ya heran juga gitu. Berarti waktu kamu lihat itu pertama kali kamu sendiri doang ya yang kayak amazed gitu ya, karena mereka udah biasa. Iya, itu buktinya kayak aku sendiri. Ini buktinya santai aja ini pemimpin upacaranya ini. Iya, santai aja karena ya that's common thing for us. Mungkin ya mereka bilang seperti itu ya. Sama aku ya gak common kali. This is like luar biasa gitu lah. Ada babi di tengah-tengah. Saat kami upacara ini. Iya, jadi kalau Satap tuh pacarannya SD SMP gabung. Ya. Iya, karena Satap itu jadi yang jadi pembina siapa? Pembina ya aku pernah, kepala sekolah pernah ganti-ganti. Yang SD juga. Tapi aku senang kali. Iya, satu pembina untuk 2 gitu lah. Tapi you know what, itu anak-anak SD-nya bahkan kelas 6 SD itu banyak yang nggak bisa baca. Imagine. Nah, makanya aku kembali ke bahasan ini ya. Bahkan istilahnya SMP aja gitu kan. Untuk bisa baca tapi menulisnya itu berantakan, misalnya kayak nulis kayak makan gitu kan, bisa MA gitu ya kan, K terus langsung N gitu ya kan. Tapi kalau misalnya aku bilang itu salah tulis atau typo gitu ya kan, pas aku lihat tulisannya kok nggak cuma 1-2 yang missing the letter gitu kan, yang hilang hurufnya, tapi ada beberapa. Berarti ya mereka memang nulis pun nggak as good as they are supposed to be gitu ya kan. Misalnya kalau kelas 7 ya pastinya udah bisa lancar dong gitu ya. Iya. Berarti masih banyak banget PR-nya sebenarnya pendidikan di pedalaman. Dari literasi aja mereka masih belum beres. Iya, betul. Dari semangat juga mereka sebenarnya harusnya belum beres juga. Dari minatnya sih. Iya, dari mereka seperti itu karena mereka memang tidak ada bayangan, tidak ada gambaran yang real. Kalau misalnya kita dengan pendidikan tuh kita bisa kayak gini loh, kayak gitu. Ya nggak sih? Iya. Karena dari cerita aja juga mungkin tidak cukup ya. Ya. Karena sebenarnya setahun sih nggak cukup sih kalau program ini, nggak bisa ya. Setahun itu nggak bisa. Memang harus selamanya lah di sana. Jadi kalau kamu jadi Menteri Pendidikan berapa tahun harusnya pendidikan ini? Ya S3T 5 tahun. 5 tahun. Aku udah duga itu angka 5. Iya ya. Tapi bisa nggak gitu kan? Iya. Bisa nggak orang ngelakuin itu gitu? Bener-bener ngabdi. Kalau menurut aku sih sebenarnya nggak perlu dijadikan program, dijadikan itu aja, misalnya kayak bahan uji coba setahun, berikutnya udah kamu PNS di situ gitu. Yes, that's a good idea. Oke, welcome. Karena Menteri kayak Pendidikan baru. Iya. apa nama lengkap Humaira Tiffany. Iya. Kalau menurut aku sih, karena kayak ngapain kita ngadain seleksi berkali-kali dan kayak pelatihan prakondisi itu kan menurut aku mahal ya. Kenapa nggak kita santai? Pastinya dong. Ya kalau kamu mau jadi PNS ya kayak gini hal yang kamu lewati. Kalau kamu udah SPD harus ijazah kamu udah udah oke, ya udah kamu yang udah SM3T ya harusnya
nggak perlu seleksi lagi ya harusnya gitu. Iya, betul. Tinggal ini aja, ngomong aja ke personalnya, mau nggak gitu kan? Karena kan mungkin ada beberapa yang dari peserta SM3T kan yang perempuan kan, yang mungkin mereka punya relationship di tempat lain, jadi mereka lebih memilih untuk tidak melanjutkan program, mengikuti programnya gitu kan. Iya sih. Dan tapi ada, itu aku ingat temanmu tuh yang ada yang apa tuh yang salah satu guru di sana yang jatuh cinta sama siapa gitu, terus dia nggak mau pulang kalau nggak salah ya, temanmu ya. Oh, yes, but we don't need to discuss about that. Oke, next slide. Okay, this one. Oh my god. Oh, ini pas aku tidur kan. Ini beberapa kali loh itu binatang binatang yang mengerikan kayak laba-laba besar. Laba-laba itu kemarin aku nggak sempat foto, aku panik kali kalau laba-laba. Karena katanya kan laba-laba lebih bahaya daripada kelabang kan. Jadi ini kemarin masuk kamar. Iya, masuk kamar. Kalau semut itu juga setiap musim hujan, semut itu banyak kali di kamar aku. Jadi kayak gini lah, kan pas aku tidur kan kayak ada, sebenarnya kan kelabang ini nggak akan menyengat gitu lah ya kan, menyengat kita kalau misalnya dia nggak tertekan gitu ya kan, dia lewat aja gitu di badan aku kan, di dada kan, aku nggak pakai baju tuh tidur kan, kok ada something gitu, aku langsung lompat, pas aku lompat aku hidupin lampu kan, lampunya pun saat itu ya you know lah kan, listrik di sana nggak stabil, lampunya kedap-kedip gitu. Hari aku pakai HP, center HP, ternyata ini gitu lah kan. Nah, aku langsung pukul kepalanya lah. Oh my god. Jadi kalau misalnya kita 24 jam tidur nggak aman tau. Ini aku sendiri loh, kena malam minggu. Kan malam minggu kan siswaku pulang tuh kan, kena hari Sabtu kan. Sendiri aku nih, imagine kalau dia sempat menyengat aku gitu. Ya otomatis, I don't know. I mean maybe I am not here now. I'm not here now, maybe. You're not gonna tell the story. Maybe you're gonna tell the story to your God. Iya, iya betul. Karena jauh loh. Misalnya kita jerit pun nggak bakal kedengaran. Karena 500 meter ke kiri, 500 meter ke kanan itu baru ada rumah. Depannya nggak ada rumah, belakangnya nggak ada rumah gitu. Oh my god. Makanya 24 jam hidup penuh dengan, kalau aku sih ya, worry banget ya kalau misalnya kita enak-enak tidur. Itu mungkin karena kamu nggak nutup kolong itumu kali, pintumu. Ada lubang. Ya, mungkin juga sih. Tapi ya mungkin salah satunya aku yang nggak ini kali, mungkin nggak terlalu hati-hati juga mungkin kali waktu itu. Tapi aku makanya jadi tahu kenapa orang tua sering marahin aku kalau nggak tutup itunya. Iya, dulu aku kayak, Kak, tutup pintunya. Kayak gitu. Nggak pernah loh, tapi itu bagus juga sih. Maksudnya kan, karena ya dia masuk ya cuma dari pintu itu kan. Dari bawah pintu itu ya kan, lubang itu. Ya tapi ya juga sih. Itu juga pentingnya orang tua selalu bilang gitu. Dan aku tuh selalu kayak, nggak ada apa-apa juga, ngapain mesti ditutup kayak gitu. Ternyata ya keselamatan jiwa kita tuh diancam oleh sesuatu yang dari bawah itu. Iya. Oke, this one. Nah, ini dia yang nanya. Kan ini yang pink itu, yang pink yang dekat pohon kelapa itulah aku tinggal di situ. Jadi tiap malam itu aku dengar suara suara aliran sungai. Iya, jadi kayak syuting kali lah, kayak menenangkan jiwa kali di sana. Kalau pas malam ya, makanya jam-jam, apalagi di sana jam 6 kan udah gelap, jam 7 udah gelap kali gitu kan, gelap sangat. Jadi jam 8 itu bawaannya ngantuk terus, karena ya bayangkanlah. Kayak ada relaxing music ya. Iya, the real relaxing music. Ini musiknya langsung dari alam. Jadi kayak jadi mudah kayak ngantuk gitu jadinya dengar aliran air langsung pula tuh, nggak dari audio. Asli. Ini juga ya siswa-siswa aku tuh
Ya ampun. All of them are my students. Kulitnya eksotis banget. SD, SMP? Kalau ini aku kan sebenarnya nggak ada siswa SD kan, karena nggak ngajar, nggak ada SD. Tapi mereka dekat juga sama aku karena setiap sore itu mereka sering main. Bahkan terkadang karena aku lagi nggak pengen keluar tuh kan, lagi nggak pengen diganggu, aku kunci rumah tuh, kunci rumah. Pak Aluy kata mereka kan. Jadi aku diam aja. Terus aku dengar mereka ngomong kan, oh mungkin Pak Aluy lagi pergi kali. Padahal aku di dalam tuh. Aku di dalam, sengaja aku kunci. Tapi sometimes pas lagi benar-benar pengen sendiri kan, aku kan juga pengen punya me time lah, dibilang kan, nggak mau diganggu. Ya aku that's my way. Aku lock the door, gua pretend that I was not there, I was not inside the home gitu kan. Ya mereka pergi sendiri gitu. Tapi ya pastinya I need them because I was alone there, right? Jadi ya senang gitu. Okay. This one. Ini dia depannya dan dia bukit yang di atas itulah. Ya bukit di atas itu tempat. Itu durian bukan di situ? Durian. Iya, durian banyak tuh di situ. Iya. Jadi itu durian itu for public. For public itu kayaknya katanya nenek moyang mereka yang dulu tanam. Jadi kalau misalnya you want that durian, you have to wait for that. Gak boleh gak boleh di apa ya, nanti bahasanya dijolok. Iya, dijolok gitu kan, dijolok, gak boleh dijolok, gak boleh apalagi ditebang gitu. Jadi ya harus, you need to wait for that jatuh gitu. Okay, I think that is the last picture that sorry. I mean, like, sorry, I cannot send the rest because maybe next time we are gonna have another discussions about education. Yeah.